Halo semua, balik lagi sama gue Lucky di Abra Lakabra. Kita masuk di Oktober ya, untuk Libra. Happy birthday. Nah, di bulan Oktober ini ada apa sih? Energi kosmiknya ya kan. Nah, energi kosmiknya itu intinya sih kalau di bulan Oktober ini energinya adalah pemurnian ya, pemurnian dan pembersihan dan flowing. Flowing itu apa ya? Flowing itu menyelaras gitu, menyelaras. Jadi karena walaupun ini seasonnya Libra, nanti kita setelah pertengahan bulan itu kan masuk ke seasonnya si Scorpio. Nah, itu udah elemen air ya. Dengan energi Jupiter yang ada di Cancer, itu juga masuk ke air. Dan si Saturnus yang lagi retrograde di Pisces ya. Dan plus Neptunus itu juga lagi retrograde, dan di bulan ini juga dia meninggalkan Aries balik lagi ke Pisces ya. Jadi semuanya ini lebih ke tentang emosional, sifatnya sangat emosional ya. Jadi dan kebetulan loh, nggak kebetulan emang begitu. Jadi energinya Jupiter yang di Cancer ini dia akan nge-clash atau konflik, menyinggung ya, emotional wounds. Emotional wounds itu apa sih? Luka, trauma ya kan. Chiron ya, menyinggung energi Chiron di Aries yang juga lagi retrograde. Jadi ini apa namanya, jejak luka lama itu akan terbangun, kurang lebih gitu, dengan energinya Jupiter di Cancer yang nge-clash dengan energinya si Chiron di Aries yang lagi retrograde. Dan itu juga si Jupiter ini juga akan nge-support ya, nge-support energinya Saturnus yang lagi di Pisces dan juga lagi retrograde ya. Nah, itu ntar belum lagi ditambah di pertengahan bulan itu ada Pluto yang direct ya, berakhir deh. Retrograde-nya berakhir. Jadi yang namanya Pluto itu kan kita berbicara tentang transformasi ya, transformasi. Nah, kita lihat untuk ke-12 zodiak ya, itu dampak energi-energi ini apa sih ya untuk kalian semua. Jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian ya, tapi nonton juga moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Oke. Dan ini cross watcher juga welcome untuk join, karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian ya. Dan jangan paksain untuk sesuai kalau memang nggak sesuai, oke? Karena ini general reading, oke? Dicek hidot aja ya untuk semuanya. Sagittarius. Kita langsung aja ya, kita mulai dengan Cosmic Magic Oracle ya, satu kartu aja untuk lihat tema Sagittarius di bulan Oktober 2025. Tema Sagittarius di bulan Oktober 2025, satu kartu aja guys. Tema Sagittarius di bulan Oktober 2025. Jupiter kebalik ya. Jupiter itu planet of luck, planet keberuntungan, planet spiritual, planet terbesar ya. Dan Jupiter ada di Cancer, tapi kalian dapat kebalik ya, artinya kalian masih belum bisa atau belum mampu melampaui batasan-batasan kalian sendiri. Artinya kalian masih nyaman, masih stay di zona nyaman ya. Karena Jupiter itu ada di Cancer ya. Untuk Sagittarius ini tentang bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan ya. Maksudnya apa? Dalam kebersamaan itu kita berbagi energi, waktu ya, space atau ruang ya, apalagi resources
ya, kita berbagi. Sadari atau tidak, ya. Bahkan banyak hal-hal yang istilahnya batasan-batasan itu tidak tertulis, ya. Apalagi bicara tentang berbagi energi, ya. Nah, kalau kita nggak sadarin, ya mungkin kitanya yang celaka. Dan secara nggak langsung juga orang lain akan kena dampaknya. Atau orang lain itu, ya namanya kebersamaan itu semuanya energi kan cara kerjanya nggak satu arah, ya, dua arah. Jadi otomatis lah berasa. Ini gue ngerasanya sebagai kepekaan, ya, kepekaan batin, kepekaan energi kita, bagaimana kita peka terhadap energi itu sendiri, ya. Karena bicara tentang rumah ke-8, rumah Cancer buat Sagittarius ini ada di rumah ke-8 tentang entanglement. Entanglement itu apa namanya? Keterkaitan, kebersamaan itu tadi, ya. Kebersamaan, keterkaitan, ikatan yang dari hal-hal yang sifatnya nggak tak terlihat, ya, lebih tepatnya. Ya, ada yang terlihat juga sih. Pokoknya dalam kebersamaan itu sendiri, ya. Ada keruwetan juga di situ. Oke. Dan kalian dapat juga energi Aries. Bicara tentang energi Jupiter dan Aries. Di Aries itu ada energinya Chiron. Chiron itu the wounded healer. Apa tuh? Chiron itu adalah asteroid, bukan planet, ya. Dan itu energi tentang penyembuh trauma, ya. Dan dia lagi retrograde juga di Aries. Untuk Sagittarius ini tentang kreativitas kalian untuk beberapa dari kalian, ya. Ini general reading. Jadi kalau kalian butuh personal atau private reading, kalian tinggal cek di box description gue, ya, itu ada link ke WA gue, kalian tinggal bahas aja. Nah, di Aries itu ada Chiron itu juga lagi retrograde, ya. Dan Jupiter, energi Jupiter itu nge-clash 90 derajat. Yang nge-clash maksudnya square 90 derajat itu artinya nge-clash, konflik. Ya, ada konflik tentang bagaimana kalian berbagi tadi, ya. Dan ada trauma, jejak-jejak trauma di situ. Ada jejak-jejak trauma, entah itu masalah romance, ya, entah masalah project, entah masalah hobi, entah bagaimana kalian mengekspresikan diri, ya. Ya, atau bagaimana kalian menghabiskan waktu kalian. Di situ ada yang konflik, oke. Jadi ini masalah kepekaan batin sih gue ngeliatnya. Ya, kepekaan batin tuh kepekaan dalam kita menggunakan waktu dan energi kita, lebih tepatnya gitu. Bahkan resources. Jadi itu, oh ya, Neptunus juga ada di Aries, ya. Masih ada di Aries, tapi dia juga lagi retrograde, ya. Dan nanti dia tanggal 22 akan masuk ke balik ke Scorpio. Akan kembali ke Pisces. Jadi kalau kalian memang ada yang menginginkan untuk melakukan pembaruan, memulai sesuatu yang baru, di sini kayaknya kalian dihadapkan pada trauma-trauma kalian dulu lagi, ya. Healing, kalian diminta untuk healing, ya. Dan in order, maksudnya dalam hal penyampaian melampaui batasan-batasan kalian itu, kalian akan dihadapkan pada jejak trauma, menghadapi trauma-trauma kalian lagi, sehingga kalian benar-benar bisa melakukan pembaruan, ya. Kalau kalian ingin memulai suatu project baru apapun itu, kalian sudah tidak lagi terikat oleh hal-hal yang sifatnya trauma, oke. Itu energi kalian di bulan Oktober, temanya itu. Langsung kita ke tarot. Nah, apa yang terjadi pada Saji di bulan Oktober 2025. Apa?
Temperance, kalian dapat temperance, kebalik ya. Ini energi kalian sendiri. Tantangannya Queen of Cups. Oh yes. Fondasinya Knight of Cups. Wow. Okay. Yang sudah berlalu Six of Swords. Fokus kalian Eight of Wands. Yang akan datang Four of Swords. Alam bawah sadar kalian King of Cups. Oke. Okay. Situasi kalian sekarang ini mungkin kalian baru ada yang mungkin beberapa dari kalian ini kalian baru keluar dari healing ya kalian ya, karena temperance itu tentang healing juga, tentang bagaimana kalian bersabar dalam prosesnya kalian sendiri ya, untuk menyadari kebiasaan-kebiasaan kalian ya. Tapi ini kalian dapatnya kebalik ya, kebalik. Jadi kalian mungkin baru keluar dari healing itu sendiri, atau untuk beberapa dari kalian ini general reading lagi-lagi. Jadi untuk beberapa dari kalian ini tentang kalian nggak sabar gitulah, kalian nggak sabar untuk menjadi yang berbeda gitu, untuk ya untuk membangun apa citra diri yang berbeda. Kalian udah gak sabar. Tantangannya Queen of Cups. Lagi-lagi ini energi Cancer. Energi Cancer itu juga tentang stabilitas emosional. Energinya tantangan kalian ya. Jadi energi Cancer itu juga tadi udah gue jelasin, Jupiter lagi ada di Cancer ya. Jadi segala hal itu mungkin sekarang sejak Jupiter ada di Cancer itu mungkin buat kalian yang lagi diperbesar ya, karena lagi-lagi Jupiter itu planet terbesar, dimanapun dia berada dia akan memperbesar atau menghiperbol ya, di zoom segala hal tentang rumah itu di zoom ya. Tadi tentang bersamaan tadi, tentang pekan tadi itu akan di zoom. Jadi kalian bikin sangat emosional gitu, dengan karena tantangannya itu untuk kalian bisa melihat lagi stabilitas emosional kalian. Atau di sini juga untuk beberapa dari kalian tantangannya adalah apapun yang kalian ingin lakukan ya, apapun yang kalian ingin menjadi, itu tantangannya adalah ibu kalian sendiri ya. Oke. Fondasi kalian Knight of Cups. Ini bisa jadi energi Scorpio. Tapi menurut gue juga ini energi Cancer juga. Bagaimana kalian dalam kesehari-harian kalian itu kepekaan batin kalian ya, dalam melakukan kebiasaan-kebiasaan kalian, habit kalian lah, keseharian kalian, rutinitas kalian, bahkan untuk kesehatan kalian sendiri, apa yang kalian lakukan untuk diri kalian itu jadi stabilitas emosional kalian itu sendiri juga mencerminkan bagaimana kalian memberi layanan kepada orang lain, bagaimana situasi emosional kalian gitu. Kalaupun ini bener energinya si Scorpio ya, ini ada energi kalau emang ini ada energi Scorpio, ini di Lil sekarang kita nanti akhir sejak tanggal 22 ya, tanggal 22 matahari masuk ke Scorpio. Mars sudah ada di Scorpio ya. Mars itu adalah action, tindakan kita ya. Makanya mungkin kalian nggak sabar gitu loh. Kalian nggak sabar kenapa ya? Mars di Scorpio itu pinginnya bertindak, melakukan sesuatu ya, melakukan sesuatu. Nah
Dan ketika matahari masuk ke Scorpio, ya, buat kalian ini ada hal-hal yang sifatnya Scorpio itu energinya ada di rumah ke-12 buat Sagittarius. Tentang hal yang sifatnya karma, alam bawah sadar, tentang spiritual, tentang hal-hal yang sifatnya di luar kemampuan kita bernalar. Gitu loh. Kegelapan itu sendiri, kita tidak tahu. Tentang besok kita nggak tahu. Ya kan? Dan tentang alam bawah sadar. Jadi, kalian mencoba, dan di Scorpio itu juga ada Lilith. Ya, ada Lilith. Dan setelah masuk si matahari masuk ke Scorpio, itu ada energi Mars sama Mercury itu akan konjungsi dengan Lilith. Lilith itu apa? Lilith itu the dark side of our emotion. Apa tuh? Sisi gelap, ya, sisi gelap dari emosional kita. Yang kadang kita nggak mau reken, yang kadang kita nggak mau denger, bahkan seringnya kita pendem karena itu nanti kalau biasanya sisi gelap dari emosional kita itu biasanya bikin orang nggak nyaman. Jadi kalian lebih baik pendem gitu, nggak dengerin gitu, bahkan abaikan kalau sisi emosional itu keluar gitu. Padahal nih ya, kalau kalian reken itu sesuatu yang sangat powerful, sangat, itu bisa jadi bahkan kekuatan kita, ya, gitu. Nah, itu dengan energinya si Mars action tadi dan Mercury itu bagaimana kita bicara atau sudut mindset kita, ya, persepsi kita itu nanti akan konjungsi itu bersanding dengan si Lilith ini. Nah, ini mungkin buat Sagittarius, ya, karena kalian akan lebih mendengarkan sisi emosional kalian selama ini kalian abaikan, kalian akan bersuara. Karena kalian akan lebih peduli pada diri kalian sendiri. Gitu. Dan kalian akan melihat, karena matahari masuk ke Scorpio, di situ akan ada kebenaran atau pencerahan buat kalian untuk tindakan apa yang kalian akan ambil. Ya. Ini tentang mungkin fondasi, ya. Bicara tentang fondasi adalah di rumah, tentang masalah di rumah, tentang masalah rumah tangga. Ya, pokoknya untuk stabilitas emosional kalian sendiri. Oke. Yang sudah berlalu, kalian dapat Six of Swords. Six of Swords ini energinya Aquarius. Nah, di Aquarius ada Pluto, planet transformasi. Ya. Jadi kalian yang sudah lalu mungkin kalian sudah memutuskan untuk melakukan perubahan, ya, dengan cara berpikir, mindset yang berbeda, dengan cara komunikasi yang berbeda, ya, kalian udah siap meninggalkan cara berpikir yang lama gitu, cara komunikasi yang lama, kalian mau mulai berubah gitu. Itu yang udah lewat. Fokus kalian adalah Eight of Wands. Kalian mau travel, kalian mau jalan-jalan, kalian mengharapkan progres. Ya, ini energi Sagittarius itu sendiri. Tentang diri kalian, tentang konsep atau citra di diri yang kalian ingin ciptakan atau kembangkan. Kalian ingin melihat diri kalian sendiri yang perkembangan. Kalian mengharapkan progres pada diri kalian sendiri, ya, dengan energi Eight of Wands. Yang akan datang, kalian dapat Four of Swords. Ini energi Libra. Ini kalian artinya, kan kita masih ada season Libra, ya, matahari masih di Libra. Ya, jadi yang akan datang kalian akan lebih banyak kontemplasi. Kontemplasi itu apa? Kalian akan lebih banyak introspeksi, ya, refleksi tentang pertemanan kalian, ya, circle kalian, tentang kontribusi apa yang kalian sudah lakukan buat komunitas dan teman-teman kalian, tentang network kalian, ya, tentang apakah kalian itu sesuai apa enggak, apakah sudah cukup harmoni, ya kan? Karena Venus sendiri juga masih ada di Libra. Belum, Venus masih ada di Virgo saat ini. Tapi nanti tanggal pertengahan bulan dia akan masuk ke Libra, ya, tanggal 14.
bersamaan dengan si Pluto yang direct ya. Karena selama ini Pluto itu retrograde. Nanti tanggal 13 dia direct. Ya, jadi akan lebih progresnya akan lebih nyata ya tentang perubahan yang kalian ingin ciptakan. Oke. Alam bawah sadar kalian King of Cups. Ini energi Pisces. Buat kalian ini tentang bagaimana kalian menjadi yang wise atau bijak secara emosional di rumah kalian sendiri. Ya. Jadi bahkan untuk stabilitas emosional kalian, untuk diri kalian sendiri nih, ya, kalian ingin mencoba lebih bijak, gitu loh. Jadi nggak hanya kepada orang lain, tapi terhadap diri kalian sendiri pun kalian akan mencoba lebih bijak. Oke, kita langsung ke Astro Dice. Ini ada 2 astrologi ya. Saran dan petunjuk untuk Sagittarius lakukan di bulan Oktober 2025. South Nodes, rumah kedua, dan Gemini. Oke. Nah, South Nodes itu saat ini ada di Virgo sampai setahun ke depan ya. Makanya kemarin kita bulan lalu ya ada gerhana matahari di tanggal 22 di Virgo. Oke. Nah, buat Saji ini tentang karir ya, tentang karir, reputasi, status, bahkan visi jangka panjang kalian yang mungkin South Nodes itu apa sih? South Nodes itu karma. South Nodes itu karma yang perlu kita rilis. Oke. Jadi ya saran dan petunjuk dari Astro Dice ini bilangnya kalian diminta untuk melepaskan apapun itu. Karena ini general reading ya kan. Untuk beberapa dari kalian ini tentang status kalian, entah status pekerjaan, entah itu status pernikahan, entah itu tujuan visi jangka panjang kalian yang mungkin kalian pernah punya visi jangka panjang itu terkait oleh karma. Jadi kalian punya visi jangka panjang itu ternyata ke-trigger atau termotivasi oleh trauma gitu, ya kan? Ya artinya nggak sesuai gitu, ya kan? Anyway, rumah kedua buat Saji itu energi Capricorn ya. Tentang rumah kedua itu juga tentang hal-hal sifatnya kalian miliki atau yang bernilai buat kalian dan yang paling berharga ya. Rumah kedua entah itu setiap orang berbeda ya, setiap orang berbeda. Apapun yang menurut kalian itu berharga, entah itu keluarga, entah itu anak, entah itu pekerjaan kalian sendiri, entah itu properti, entah itu materi yang kalian miliki. Bahkan untuk beberapa dari kalian ini tentang body kalian sendiri, diri kalian sendiri. Bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri, bagaimana kalian menilai diri kalian sendiri. Itu di nomor berapa? Itu. Ya. Dan jadi ini sih gue ngelihatnya jangan sampai ya kebutuhan emosional kita itu ya yang mengendalikan kita, hidup kita. Dan kalian juga dapat Gemini ya. Gemini buat Sagittarius itu ada di masalah relationship. Ya, masalah relationship, partnership, entah itu profesional, entah itu personal. Oke. Yang jelas, bagaimana kalian juga memaintain atau menjaga relationship diri kalian dengan kesadaran tertinggi kalian sendiri secara internal. Oke. Bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri. Nah, itu aja sih. Oke, udah segitu aja. Kalau memang resonate dan berguna, jangan lupa untuk like, comment, and share. Bye Saji.